Untuk ukuran penyebaran, di sini ya ada 3 jenis yang dikenalkan. Sebenarnya ada beberapa ya, ada juga simpangan rata-rata yang tidak disampaikan di sini. Di sini ada jangkauan, di mana jangkauan ini isinya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Maksimum kurangi nilai minimum. Kemudian variansi nanti dia menunjukkan variasi dari kumpulan data. Kemudian standar deviasi nanti lebih jelasnya akan menunjukkan bagaimana penyebaran data. Ya, bagaimana tersebarnya data, apakah sangat menyebar dari pusat atau justru menuju kepada pusat. Baik, misalnya saya punya 3 macam data. Contohnya ini. Masing-masing kelompok data itu punya 5 data. Ini adalah nilai mahasiswa misalnya. Yang pertama itu dari 5 mahasiswa mendapatkan nilai 50 semua. Sedangkan kelompok kedua, kelompok data yang kedua itu dapat 30, 40 dan seterusnya sampai 70. Sedangkan kelompok ketiga itu mendapatkan nilai seperti ini. Kalau kita hitung rata-ratanya dari kelompok pertama itu rata-ratanya sama dengan 50, jelas ya, kita total 250 bagi 5 jadi 50. Dan untuk yang kelompok 2 ketika kita hitung rata-ratanya ternyata sama, hasilnya adalah 50. Ketika dijumlahkan ini mendapatkan nilai mendapatkan total 250. 250 bagi 5 adalah 50. Ternyata kelompok ketiga juga sama, punya rata-rata 50. Kalau kita hanya diberikan informasi rata-rata kelas ini nilainya adalah 50, maka kita cuma terbayangkan bahwa pusat datanya ada di nilai 50, tapi tidak tahu kondisinya memenuhi yang mana. Apakah jangan-jangan 50 semua seragam, ataukah tidak terlalu jauh berbeda antara 30 sampai 70 gitu ya, tidak terlalu jauh dari pusat yaitu 50, atau bisa jauh sekali seperti yang ini. Ini bahkan dari 20 sampai 80. Ini adalah pusatnya kan. Dia sebagai nilai tengah, dia juga sebagai mean atau rata-rata. Nah, di sini fungsinya ukuran penyebaran. Ya, jadi kalau saya katakan kelas ini rata-ratanya adalah 50. 50-nya bagaimana? Tersebar merata atau tidak? Atau jangan-jangan 50-nya itu karena 50 semua nilainya. Ini kan berarti punya makna, mahasiswanya kurang lebih sama nilainya. Jadi tidak ada yang bagus sekali dan tidak ada yang jelek sekali. Berbeda dengan yang kelompok ketiga. Kelompok data yang ketiga rata-ratanya sama. Ketika saya katakan rata-rata kelas ini 50. Ternyata ketika kita tahu penyebarannya bagaimana, ternyata ada yang dapat nilai tinggi sekali dan ada juga yang mendapatkan nilai rendah sekali. Jadi itu fungsinya ukuran penyebaran. Dan ini bisa dilihat dari standar deviasi. Misalkan standar deviasi itu notasinya adalah S. Jadi kalau untuk yang kelompok 3 ya, untuk yang kelompok 3 berarti standar deviasinya itu 30. Alias dari 50 itu berarti bisa tersebar sampai 30 ke atas atau 30 ke bawah. Seperti itu ya. Jadi untuk yang ini adalah 30. Sedangkan kalau yang ini, yang kelompok 1 itu pasti standar deviasinya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak tersebar alias datanya seragam. Ini kalau untuk standar deviasi ya. Ini juga berlaku sama. Kurang lebih begitu. Kemudian ini berarti untuk yang ke kelompok 2 itu standar deviasinya adalah berapa nih? Bisa dihitung sendiri ya. Kemudian ini kalau untuk jangkauan, maksimum kurangi minimum. Untuk yang data pertama, maksimum kurangi minimum, notasi jangkauan adalah R ya. 50 kurang 50 sama dengan 0. Informasi ini menunjukkan bahwa data tertinggi dan data terkecilnya, data terbesar dan data terkecilnya itu sama. Makanya menghasilkan jangkauan 0. Sedangkan untuk kelompok 2 itu R sama dengan 70 kurangi 30 sama dengan 40. Berarti ini cukup meluas nih ketimbang yang data pertama. Jelas data pertama kan seragam.
ini cukup meluas nih. Sedangkan yang ini jangkauannya adalah 50 ya. 80 kurangi 60. 80 kurangi 20. 60. Oh, berarti jangkauannya cukup jauh nih. Berarti ada yang nilainya bagus banget, ada yang nilainya jelek banget. Dari sini bisa kita dapat informasi seperti itu. Inilah fungsinya ukuran penyebaran. Jadi, itu untuk jangkauan, yang ini untuk standar deviasi ya. Sedangkan untuk yang variansi ini adalah bentuk kuadrat dari standar deviasi ya. Atau bisa dibalik, standar deviasi atau simpangan baku ini adalah bentuk akar dari variansi. Nah, biasanya variansi kurang lebih fungsinya sama seperti jangkauan ya, untuk dibandingkan antara kelompok data satu dengan kelompok data yang lain yang sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin mengenai variansi.